A few moments later. Perkenalkan, nama saya Nabila Data Sabina. Saya dari Fakultas Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Universitas saya dari Universitas Bandung. Nomor NPM saya yaitu 23001017. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih rekam medis itu. Nah, agar kalian tahu semua, kalian bisa melihat videonya. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Rekam medis adalah sekumpulan berkas atau tulisan dari sesuatu yang diucapkan atau dituliskan keadaan pasien dari masa ke masa. Sifatnya yaitu rahasia. Informasi yang terkandung hanya bisa diberikan kepada perundang-undangan dan yang berlaku dalam profesi kedokteran atau ketentuan negara. Tujuan dari rekam medis yaitu sebagai upaya menciptakan tertib administrasi dalam sebuah institusi kesehatan. Nah, fungsi rekam medis yaitu untuk sebagai pemeliharaan dan pengobatan pasien, bahan pembuktian dalam perkara hukum. Wujud rekam medis itu bisa berupa lukisan dan tulisan. Tulisan bisa di berbagai media seperti batu, daun, tembok, kertas, dan tanah liat. Apa itu sistem pengelolaan rekam medis? Pengelolaan berkas rekam medis adalah kegiatan menyusun dan melengkapi pengisian, analisis berkas rekam medis dan pemberian kode penyakit atau bisa disebut dengan coding, pengelompokan, pengindeksan atau indexing, dan penyimpanan berkas rekam medis, filing sesuai dengan ketentuan. Apa sih yang terjadi jika rekam medis itu tidak lengkap? Dampak ketidaklengkapan rekam medis adalah terhambatnya proses klaim asuransi yang diajukan dan terhambatnya proses tertib administrasi. Apa sih peran rekam medis dalam pelayanan kesehatan? Nah, perannya yaitu dengan adanya rekam medis dan juga aplikasi kesehatan yang berisikan riwayat medis pasien, dokter bisa mengontrol kesehatan pasien dengan lebih mudah, terutama dengan adanya riwayat kesehatan dan sesi konsultasi sebelumnya bisa menjadi acuan untuk pemberian diagnosis dan pengobatan yang tepat. Rekam medis juga dituliskan dalam sarana bentuk manual dan elektronik. Perbedaannya yaitu rekam medis manual dapat menjadi misfile atau hilangnya data di ruang penyimpanan serta membutuhkan waktu untuk mencari data dari pasien. Sedangkan rekam medis elektronik mudah dicari dan diakses di komputer yang tersambung dengan server dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan tersebut. Guna rekam medis yaitu dibagi menjadi 8. Yang pertama ada patient care management, yang kedua quality review, yang ketiga financial reimburse, yang keempat ada legal affairs, yang kelima ada education, yang keenam ada research, yang ketujuh ada public health, yang kedelapan ada planning dan marketing. Nah, 8 ada planning dan siapa sih yang memanfaatkan rekam medis? Yaitu ada pasien, pemberi pelayanan kesehatan, manajemen pelayanan medis, penunjang pelayanan pasien, pihak pembayaran atau penggantian biaya, pendidik, peneliti, regulasi, pengambilan keputusan, dan juga pihak industri. Siapa sih yang bertanggung jawab di rekam medis itu? Yang pertama ada CEO, kepala bagian rekam medis, dokter yang merawat, dan staf medis. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan juga manfaatnya dari rekam medis, yaitu rekam medis adalah fakta yang berkaitan dengan keadaan pasien, riwayat penyakit, dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang dituliskan oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien tersebut. Manfaatnya yaitu kegunaan rekam medis secara umum sebagai pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, alat bukti dalam penegakan hukum, disiplin kedokteran
gigi, penegakan etika kedokteran, keperluan pendidik, penelitian sebagai dasar pembiayaan kesehatan dan data statistik kesehatan. Nah, segitulah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.